Umatnya tanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu sudah nipu aku. Jadi persembahan ini semua jemaat wajib melakukan, karena ini stated in the Bible. Karena tadi ditulis Matius 7 ayat 21, yang mau masuk ke surga yang melakukan firman. Ini ada di firman, you mesti lakukan. Nggak bisa gereja nggak ngajar jemaat untuk melakukan firman. Apa yang ada di Bible, you have to teach the congregation to do that. Nggak bisa sukarela taruh di depan, lalu jemaat bilang, ini gereja yang bener nih, sukarela. Kalau udah duit, jemaat tuh biasanya nggak mau kasih. Tapi Bible tulisnya apa? You menipu aku lu. Bahkan Malaki 3 ayat 8 tulis, ayat 9 tulis apa? Kamu kena kutuk lu kalau kamu yang menipu aku. The big question is, apakah orang bertanya begitu terhadap kita? Atau justru dibilang si JJ bajingan tuh orang, makan duit orang lagi. Si JJ piara cewek, kurang asem tuh orang. Oh, that's what happened in our life. Hati-hati loh. Karena ujung-ujungnya kita harus membawa esensi itu. Yang kedua adalah terang. Tadi garam, kita adalah terang. Mana terang-terang dunia? Ulang kata menyinari ruangan yang gelap ini. Terang dapat menyingkapkan terhadap cahaya, dan terang membawa orang kepada tujuannya. Light attracts people. Dan yang menarik, coba saya bertanya kepada teman-teman. Halo teman-teman, tadi sudah saya perlihatkan ya sebagian cuplikan dari sermon atau khotbah Dr. Janto Simkoputra ya teman-teman ya. Janto Simkoputra ini siapa? Janto Simkoputra ini adalah gembala ya, pendeta gembala di GBI Gereja Bethel Indonesia CK7 teman-teman ya. Dan tadi ada cuplikan sermonnya teman-teman ya. Teman-teman tahu bahwa saya adalah ahli hukum dan bukan ahli agama, teman-teman ya. Jadi saya lebih mau membicarakan podcast ini lebih dalam sebuah pertanyaan dan sebuah prosesi tanya jawab kepada masyarakat, khususnya kepada kalian ahli-ahli agama ya. Karena saya ngelihat sermon dia nih, ngelihat khotbahnya dia, saya bingung nih teman-teman ya. Teman-teman tadi ada kata-kata dia yang bilang ya, atau menunjukkan atau kurang lebih berakhir kepada kalau nggak kasih perpuluhan itu nggak bisa masuk surga. Ya. Dia bilang seperti itu nih di depan khotbah. Nggak kasih perpuluhan nggak bisa masuk surga. Saya mikir tuh teman-teman ya. Ya, ini kita ngomong nggak kasih perpuluhan kepada siapa? Kepada Tuhan teman-teman ya, kepada Tuhan yang di atas. Saya mulai berpikir, kenapa seperti itu? Apakah ini benar? Ya, menurut opini saya ya. Kalau saya lihat, saya jadi bingung teman-teman. Ya, kok Tuhan Yesus ini ya, kalau kita mau masuk surga itu kayak mau masuk teater ya, harus bayar apa namanya tiket, harus beli tiket gitu ya, bayar untuk supaya bisa masuk. Kok aneh sih? Kok Tuhan Yesus jadi kayak Tuhan itu jadi kayak apa namanya seseorang yang membutuhkan uang sekali ya? Apakah itu benar seperti itu teman-teman ya? Jadi kalau saya berbicara dengan banyak ahli-ahli agama ya teman-teman ya, mereka bilang bahwa perpuluhan itu hanya ada di perjanjian lama zaman dulu. Karena suku Lewi itu suku Lewi adalah suku yang memang mereka melayani Tuhan, mereka nggak bekerja teman-teman. Sehingga bangsa-bangsa Israel memberikan perpuluhan kepada suku Lewi. Nah inilah yang saya lihat ya, diduga menjadi alat dan modus pencucian otak teman-teman ya. Bagaimana menjadi alat supaya si oknum pendeta ini bisa mengambil uang perpuluhan persembahan dari rakyat, dari masyarakat sebanyak mungkin teman-teman. Karena kalau saya melihat teman-teman ya, mohon maaf ya, di perjanjian baru Tuhan Yesus selama dia melayani pergi dari rumah satu ke rumah lain, dia nggak pernah tuh kamu mau masuk sini mau dengar saya punya khotbah, boleh silakan bayar dulu perpuluhan, bayar dulu persembahan, bayar dulu uang masuk, kagak ada teman-teman ya. Dia itu datang, bahkan banyak orang-orang miskin yang datang ke situ teman-teman ya. Jadi
sepengetahuan saya sebagai orang Kristiani, Tuhan dan Allah yang saya sembah itu bukanlah Tuhan dan Allah yang suka pada mamon. Apa itu mamon? Mamon itu adalah uang. Mamon itu adalah harta, emas di situ teman-teman ya. Kesukaan akan materi itulah mamon teman-teman ya. Dan saya yakin Tuhan Yesus itu ketika pertama kali dia berdoa puasa 40 hari, dia sudah dites oleh setan ya. Dia bilang sama setan bilang sama dia, nih kamu rubah nih batu-batu ini menjadi emas, ya kan? Ini semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu, katanya. Kalau kamu menyembah aku, kata si setan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tolak, teman-teman ya. Jadi saya yakin dan tahu pasti bahwa Tuhan dan Allah yang saya cintai, teman-teman ya, itu bukanlah Tuhan dan Allah mamon. Bukanlah Tuhan dan Allah yang mementingkan uang. Kalau dia mementingkan uang, dia nggak akan merubah 5 roti dan 3 ikan menjadi bakul-bakul roti dan ikan. Bukan itu yang disulap. Dan dia juga bukan akan menyulap air menjadi anggur, teman-teman ya. Tapi dia akan menyulap batu menjadi emas, permata di situ ya. Udah dia sulap jadi kaya raya, selesai. Ya kan? Tapi itu tidak dia lakukan, teman-teman ya. Karena saya tahu Tuhan Allah itu tidak mementingkan uang sama sekali, tidak mementingkan mamon. Apa yang dipentingkan oleh Tuhan, menurut pengertian saya adalah yang dipentingkan adalah cinta kasih kepada sesama, ya, kasih sayang kepada sesama. Karena Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu perlakukan terhadap saudaramu itulah yang kamu perlakukan terhadap saya, terhadap Tuhan, bilang, ya. Jadi dan Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi Anda tuh harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan, teman-teman ya. Jadi disinilah saya melihat bahwa, mohon maaf, tapi saya tidak setuju dengan ajaran si oknum dokter Janto Simko Putra di sini. Karena Simko Putra ini bilang di situ, kalau nggak ngasih perpuluhan nggak akan masuk surga ya. Di situ. Terus saya mau membacakan di sebuah ayat, teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 16 mengajar, dia bilang di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi masuk surga itu atau berhidup yang kekal itu bukan karena kita ini hebatnya kuasanya kita, teman-teman ya. Bukan karena kita beli. Ih, saya punya emas, kalau kayak begitu 9 naga masuk dong di bioskop itu ya, di bioskop surga itu, teman-teman ya. Di barisan pertama dia bisa beli itu, mau berapapun harganya dia bisa beli. 9 naga di depan-depan semua dong di situ. Tidak, teman-teman. Tidak diukur oleh materi ya. Itu yang saya lihat ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau dibilang dari ayat ini dibilang bahwa karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang nggak binasa. Berarti ini kalau kita lihat ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal untuk menggantikan kita, teman-teman ya. Sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Itu yang saya pegang selalu, teman-teman ya. Saya bacakan lagi, teman-teman, ayat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman, teman-teman. Kepercayaan kita ya di sini. Bukan hasil usahamu. Bukan hasil usaha. Kalau perpuluhan hasil usaha enggak? Kita kerja nih, kita dapat uang misalnya 10 juta sebulan, kita kasih perpuluhan 1 juta ke gereja, perpuluhan itu kan berarti hasil kerja kita kan. Dan di sini dibilang, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat itu, teman-teman. Jadi kita beroleh hidup yang kekal, bukan karena kuasa, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan kita, bukan hasil usaha kita, teman-teman. Tapi kasih karunia Tuhan dan iman kita yang menyelamatkan kita. Percaya itu, teman-teman ya. Jadi saya mau berbicara kepada jemaat-jemaat ya, khususnya terhadap oknum, bukan hanya jemaat gereja CK7 atau GBI, tapi juga jemaat seluruh Indonesia, teman-teman ya. Karena saya ada di Indonesia dan saya sebagai aparat penegak hukum ya. Berhati-hatilah terhadap orang yang menggunakan modus agama dan modus Tuhan untuk jualan, teman-teman. Jualan apa? Mereka mau minta uang di situ ya. Perpuluhan, buah sulung di situ, persembahan khusus dan persembahan lain. Dia bilang seperti itu, dia minta ya, bukan untuk
kepentingan Tuhan, teman-teman. Tuhan nggak butuh. Tuhan nggak butuh duit. Tuhan bisa menciptakan dunia ini kok. Dia bisa ciptakan batu permata, dia bisa ciptakan emas. Ngapain dia minta duit dari kita, teman-teman? Be very careful. Hati-hati terhadap serigala berbulu domba ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat lagi, teman-teman, sermonnya dibilang di situ, ya, ini yang saya kutip dari pembicaraannya si Yanto Simko Putra, dibilang di sini ya, memberikan persembahan nggak bisa sukarela, kata dia. Memberikan persembahan nggak bisa sukarela lu. Wah, harus dipatokin, bos. Nggak bisa sukarela. Misalnya kita punya uang berapa, kita mau kasih berapa, nggak bisa sukarela ini. Ya harus dipatokin di sini. Kalau soal duit, jemaat biasanya nggak mau kasih. Kok belum apa-apa nih, kok pendeta berpikiran negatif ya tentang jemaat-jemaatnya ya. Ada apa di sini ya? Saya bingung di sini. Yang seperti itu katanya menipu Tuhan dan kamu akan kena kutuk. Tadi kalau kita baca di situ, teman-teman ya. Kalau kita baca, kalau kita dengarkan videonya sekali lagi di sini ya, yang si Yanto Simko Putra bilang bahwa kita ini menipu dari Tuhan kalau nggak memberikan perpuluhan. Jadi kita menipu. Dan berdasarkan Maleaki, katanya dia ya, berdasarkan Maleaki, kalau kita nggak memberikan perpuluhan, maka kita akan mendapatkan kutukan. Serem banget nih. Ya. Kok Tuhan yang saya kenal ini adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, kok bisa-bisa tiba-tiba bisa menjadi Tuhan yang ngutuk-ngutukin orang ya? Kok aneh ya? Kalau saya sih kurang percaya ke situ ya, karena ini kan kita bicara keyakinan ya teman-teman ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman sekalian ya. Tapi satu hal yang saya camkan di sini teman-teman ya. Saya sebagai pengacara, kalau saya melihat khotbah ini teman-teman, khotbah ini merupakan sebuah dugaan pemerasan, pengancaman. Kenapa? Hai Anda jemaat, bayarlah perpuluhan dan persembahan sulung. Jika tidak, kamu akan dikutuk, masuk neraka, mampus lu. Serem. Sama aja dong kayak ngancem kan. Kasih gue duit. Kalau nggak kasih gue duit, gue kirim lu ke neraka. Kok Tuhan yang saya kenal kok jadi hampir sama dengan dugaan pemerasan ya teman-teman ya. Bingung, saya cuma garuk-garuk kepala doang. Sebegitunyakah Tuhan mau mamon? Sebegitunyakah Tuhan mau minta uang sama kita sampai kita itu diancam dan dikutuk? Ya. Di sini saya melihat ini sudah sesuatu yang menurut saya, menurut iman saya tidak benar, teman-teman ya. Tidak benar. Tuhan tidak butuh uang kita. Ya. Tetapi Tuhan mau melihat kerelaan kita memberikan uang kalau kita memberikan keseluruhan, bukan untuk bangun gedung gereja yang tinggi-tinggi yang megah-megah, bukan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak gereja-gereja ya, termasuk gereja Bethel Indonesia itu bangun gedung-gedung yang gede ya. Dia beli ruko, dia beli gedung di Sentul, dia beli gedung di mana, banyak itu gedung-gedung dia belikan apa ya, yang mewah-mewah. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Tidak. Gereja yang sebenarnya bukanlah gereja yang Anda lihat sebagai gedung, teman-teman. Gereja yang sebenarnya adalah gereja yang ada dalam hati kita, di mana kita berkumpul dengan saudara-saudara kita berkumpul dengan istri, anak kita di dalam satu keluarga, membentuklah sebuah ibadah di situ, teman-teman. That's the real church, teman-teman. Ya, camkan itu, teman-teman. Dan kalau Anda mau memberi, teman-teman, ya, saya tidak melarang Anda untuk memberi. Anda mau memberi perpuluhan kayak, mau memberi persembahan sulung kayak, memberi apa, atau Anda mau memberikan semua kekayaan Anda, silakan. Tetapi saran saya, berikan pada orang yang tepat sasaran, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau bantu orang tuh yang masih miskin, atau kita mau bantu orang yang udah kaya, yang lebih kaya dari kita. Kalau orangnya itu udah lebih kaya dari kita, buat apa kita kasih duit? Buat apa? Yang ada uang itu nanti dia akan pergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, contoh kepada oknum GBI CK7 tuh, dikasih duit, akhirnya uangnya dimasukin kemana? Dimasukin Indosuria, teman-teman ya. Indosuram, Indosuria tuh masuk tuh. 100 miliaran lebih di situ ya, teman-teman ya. Karena apa? Dia bingung duitnya mau dipakai buat apa lagi. Dia bingung ya. Instead of dia pakai untuk membayar atau menghidupin orang-orang fakir miskin,
Dia taruh uangnya di Indosuria. Itu 100 miliar kalau buat bayar kasih uang makan fakir miskin bisa berapa juta orang itu dikasih makan, teman-teman ya. Balik lagi teman-teman, makanya saya bilang, kita memberi itu harus tepat sasaran. Kita berikan langsung saja ke orang-orang fakir miskin. Itu saran saya. Teman-teman nggak bisa ignorant, nggak bisa mengabaikan. Bodo amat, gue nggak mau repot. Gue kasih aja ke gereja, terserah gereja itu mau pakai buat apa. Dia mau kasih fakir miskin atau dia pakai buat apa, biarin aja. Nggak bisa begitu teman-teman. Nggak bisa begitu, sama aja bukanlah orang yang bertanggung jawab. Anda punya kewajiban untuk jika mau memberikan, yang memberikan itu tepat sasaran. Jangan memberikan yang nggak tepat sasaran. Ini saran saya ya teman-teman ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju di sini, nggak apa-apa. Ya. Karena banyak yang menyerang saya di komen bilang, Pak Alvin, kenapa kok Pak Alvin melarang saya memberikan perpuluhan? Saya bilang saya nggak melarang memberikan perpuluhan. Saya bilang stop memberikan perpuluhan kepada oknum pendeta yang sudah kaya, kepada oknum gereja yang sudah kaya. Kalau gereja itu sudah kaya, udah punya banyak duit, dia udah nggak butuh apa-apa lagi teman-teman. Jadi semakin uang Anda timbun ke dia, kasih mamon semakin banyak, ya dia semakin bingung mau diapain itu uang. Akhirnya dia buat foya-foya, dibikinlah penyimpangan di situ, dia bikinlah ke investasi bodong, ya. Ini yang banyak terjadi teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya melihat ini Tuhan saya ini bukanlah Tuhan pemeras, bukanlah Tuhan pengancam, ya. Bayar lu, kalau nggak bayar perpuluhan masuk neraka aja lu. Jadi seolah-olah teman-teman ya, apa yang diberitakan oleh pendeta ini, kita ini mau masuk surga atau masuk neraka ini tergantung dari pemberian kita. Kita berikan uang perpuluhan, kita masuk surga. Kita bebas dari kutuk. Tapi kalau kita nggak berikan, itu nggak masuk situ, nggak masuk neraka. Kalau kita nggak berikan perpuluhan, kita nggak masuk neraka di situ. Jadi kita bayar untuk bebas dari neraka. Saya rasa ini bukanlah sesuatu yang benar ya tuh teman-teman ya. Coba tolong komentar ya di sini. Tolong komentar teman-teman ya. Apakah pendapat saya yang benar ya? Saya ini pendapat bukan sebagai orang ahli agama teman-teman. Bukan sebagai orang yang suci, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai pendeta yang tidak ada celahnya teman-teman. Tetapi teman-teman ya kan, ada pendeta yang tidak ada celahnya dan dia merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya sangat diagungkan reputasinya sehingga dia merasa kalau orang mengkritik dia dicemarkan di situ teman-teman ya. Ya, jadi sebegitu hebatnya dia percaya dengan keagungan dirinya dia sehingga teman-teman ya, dia lupa akan intisari dari ajaran beragama yang sebenarnya itu bukan berdasarkan mamon. Ya. Juga teman-teman melihat banyak sekali ya komentar-komentar ke saya ini yang menyatakan bahwa nggak ada tuh berita-berita dia gereja itu minta duit, minta perpuluhan ya teman-teman. Selain tadi ya teman-teman video yang di awal saya sudah putarkan, nanti di akhir saya punya monolog ini saya akan putarkan 2 video lagi teman-teman ya. Dimana 2 video lagi itu, satu adalah si Yanto Simko Putra juga ngomong minta duit, dan yang kedua adalah ngomong soal si JJ Simko Putra anaknya teman-teman ya, yang membuat sermon dengan judul Crazy Rich Pendeta. Crazy Rich man. Gue baru tahu gereja itu, Alkitab itu ada ngajarin tentang Crazy Rich. Ya, dan ini saya kutip ya kata-kata si JJ Simko Putra di situ. Dia bilang di situ, JJ bilang akan membawakan firman Tuhan berjudul Crazy Rich. Ada ya alat Alkitab yang mengajarkan Crazy Rich. Selanjutnya JJ berbicara tentang uang dan harta. Dan dia juga bicara tentang lifestyle. Gimana lifestyle hidup ya bisa mempengaruhi orang, kata dia. Ush, ini ajaran agama atau motivation class, bos? Lu cocoknya kerja jadi motivator aja lo, jangan jadi pendeta kalau kayak begitu ya. Karena kenapa? Ya, yang lu ajarkan tentang uang harta itu ajaran kelas gereja mamon itu. Gereja mamon. Ya, bukan gereja yang sayang pada cinta kasih, yang mengajarkan cinta kasih kepada Tuhan Yesus ya. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai Anda jatuh. Ya. Jangan sampai Anda jatuh.
Jadi kalau dibilang nggak ada tuh gereja CK7 nggak pernah tuh pendetanya tuh nggak pernah ngomongin soal perpuluhan tuh ya. Padahal komentar-komentar di YouTube saya tuh udah banyak bilang setiap kali dia datang ke GK7, CK7 tuh pasti nggak lepas-lepas dari perpuluhan dan duit, harta dan duit di situ. Crazy Rich lah, apalah, ya mobil BMW lah. Yang diberitakan di depan sermon, di depan gereja itu adalah apa? Duit. Hati-hati teman-teman ya. Anda tidak bisa melayani dua Tuhan. Apakah Anda melayani Tuhan atau Anda melayani Mamon? Itu pilihan ada di Anda. Teman-teman. Teman-teman, kenapa saya bilang seperti ini? Ya, seperti yang teman-teman tahu, I'm already at the end of the road. Ya. Saya sudah berada pada akhir jalanan. Ya, nggak lama lagi perjalanan hidup saya mungkin selesai. Kalau saya nggak dapat donor ginjal ya teman-teman, I'll be out of here di situ. Jadi sudah ada nothing tulus buat saya teman-teman. Ya, saya nggak cari popularitas, saya nggak cari voting kalian. Saya bukan anggota DPR, bukan anggota partai, bukan pilkada, ya, bukan calon pilkada yang butuh voting kalian untuk memvoting saya. Enggak. Walaupun itu banyak yang menggadang-gadang saya, Pak Alvin, tolonglah jadi gubernur, Pak Alvin jadilah KPK, Pak Alvin jadilah ini. Enggak, saya enggak pernah mencalonkan sebagai di situ. Saya mencalonkan diri saya sebagai hamba Tuhan, membantu orang secara keuangan dan membantu orang secara hukum, memberikan konsultasi keuangan dan konsultasi hukum. Konsultasi ya teman-teman ya, di situ. Itu yang saya berikan agar supaya mereka bisa maju teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang di sana bilang Alvin pansos, buat apa pansos bos? Kalau gue masih lama hidupnya, gue mau jadi gubernur, oke boleh gue pansos. Nah ini kan kagak. Ini kan kagak, udah tahu. Ya, saya nggak pansos. Tujuan saya bilang seperti ini bukan mencari pencitraan teman-teman ya. Tapi benar-benar dari dalam hati saya, lubuk hati saya yang paling dalam, mau membantu teman-teman ini untuk jalan di jalan yang benar. Ya, saya mengingatkan sebagai sesama teman, sebagai sesama saudara satu negara, saya cinta sama kalian teman-teman ya. Kalian ini walaupun beda suku, beda agama sama saya, beda ras di situ, kita ini saudara. Ya, sama manusia. Ya. Jadi kalau saya bisa masuk surga, kenapa teman-teman nggak bisa masuk surga? Maksud saya pengen tuh kita berjalan ke arah yang benar gitu loh teman-teman ya. Dan jangan perhatikan nabi-nabi palsu seperti ini. Saya sudah tunjukkan kepada teman-teman bagaimana ini orang yang teriak-teriak ini, yang tadi teriak-teriak di video ini, ya kan. Berikan perpuluhan, berikan persembah sulung, berikan ini. Wajib kata dia, wajib. Nggak bisa sukarela, wajib. Kalau lu nggak berikan, lu kena kutuk. Kalau lu nggak berikan, lu di situ akan sengsara, masuk neraka. Wih, ya kan? Tetapi ternyata saya sudah tunjukkan kepada teman-teman bagaimana orang yang teriak-teriak ini, ya, kekayaannya teman-teman ya, gaya hidupnya, lifestyle-nya dia, itu gimana teman-teman? Lifestyle-nya dia itu di atas 50% jemaat CK7. Saya yakin, saya berani taruhan, 70% jemaat CK7, GBI CK7 itu, ya, pasti lebih miskin dari si Yanto ini. Pasti lebih miskin dari Yanto ini. Rumahnya pasti lebih direct dari Yanto ini. 70% teman-teman. Nah, kalau kayak begitu kenapa dia minta sumbangan? Harusnya dia yang nyumbang. Itu rumah jual aja. Tinggallah di rumah yang lebih sederhana. Ya, uangnya kemana? Kasihlah ke fakir miskin. Itu kalau Anda pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Tuhan Yesus bilang kok, orang kaya itu akan sangat sulit masuk ke surga. Ya, lebih gampang unta masuk ke lubang jarum. Lubang jarum sekecil ini dimasukin unta, lebih gampang kata dia. Berarti kan sama aja Tuhan Yesus itu memberikan sarkasme. Intinya orang kaya nggak mungkin bisa masuk surga, teman-teman ya. Jadi ini yang saya perlu camkan. Jadi kalau gereja itu sudah mulai memberitakan tentang crazy rich, ya, membilang kalian untuk lifestyle kalian crazy rich biar supaya kita kaya di situ ya.
Itu menurut saya ya, menurut saya itu gereja yang udah sesat, teman-teman. Gereja yang sudah sesat. Ajarannya sudah bukan lagi ajaran Alkitab dan bukan lagi ajaran cinta kasih, tetapi ajarannya Mamon. Saya mau tahu di perjanjian baru mana Tuhan Yesus pernah bilang ya untuk kita menimbun harta, ya menonjolkan lifestyle. Emang ada tuh. Si JJ Simko Putra itu bilang, teman-teman, jemaat-jemaat, ya kan, perhatikan lifestyle Anda, gaya hidup, ya kan. Emang Tuhan Yesus pernah suruh kita beli tas Dior, suruh kita beli tas Hermes, gitu, suruh kita pakai baju Gucci, supaya apa? Supaya kita punya lifestyle bagus? Tidak ada. Apakah di situ Tuhan Yesus misahkan di gereja itu antara jemaat yang kaya di depan, yang pakai sepatu Gucci di depan, yang pakai sepatu Nike di tengah, yang pakai sepatu Cibaduyut di belakang gitu? Ada? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Ya. Saya sarankan kepada kalian yang belum sadar, wake up, sadar. Kalau video saya ini bisa nolong 1-2 orang aja yang mendengar ini bisa jadi sadar, ya saya sudah senang, saya sudah happy. Karena itulah tujuan video saya ini. Menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sampai uang kalian masuk ke gereja, yang sama gereja itu dilempar ke investasi bodong, teman-teman. Jangan. Sayang, kalian susah cari duit, kok dikasih ke Hendy Surya, ke investasi bodong. Jangan, teman-teman, ya. Kasihlah tepat sasaran, teman-teman, ya. Dan hindarilah gereja dan pendeta yang selalu bicara duit, cuan, duit, cuan. Kalau kalian mau tahu caranya jadi kaya, duit dan cuan, jangan ke gereja. Masuklah ke kelas trading saya. Ya. Saya ajarin tuh cara dapat duit. Nah, gue berani taruhan. Ya kan? Saya berani tantang pendeta manapun. Ya kan? Nah, lu ajarin tuh, lu bilang kan bisa kaya, doa gimana kan? Kasih duit di situ. Nah, dia kasih duit 1 miliar, misalnya bisa jadi berapa tuh duit kalau dikasih ke gereja? Saya tantang kalian dengan trading, ya 1 miliar itu masukin ke option, bisa dapat berapa kalian di situ? Jadi kalau ngomongin duit, itu tidak diajarkan di gereja, teman-teman. Tapi diajarkan di kelas-kelas motivasi, kelas-kelas keuangan, kelas-kelas investasi, itulah. Jadi kalian harus tepat sasaran. Jangan mencari ya tips untuk menjadi kaya di gereja, enggak. Gereja tidak mengajarkan orang untuk menjadi kaya. Tapi gereja mengajarkan orang bagaimana cara untuk masuk ke surga. Cara untuk mendapatkan salvation, keselamatan, teman-teman. Itu agar teman-teman tahu ya. Jadi jangan percaya tips untuk menjadi kaya dari gereja, dari pendeta, jangan. Jangan, teman-teman. Ya, yang ada kalian itu cuma jadi makanan siang, cuma jadi umpan, cuma jadi korban, ya, cuma jadi domba bagi serigala yang akan memakan kalian. Uang kalian dimakan, diambil di situ. Gerejanya aja, rukonya aja 12 udah bayar milik sendiri. Sedangkan mungkin banyak jemaat-jemaat yang rumah aja masih ngontrak, belum punya rumah. Kok orang yang masih ngontrak ngasih duit ke seseorang yang sudah kaya, yang udah punya rumah sendiri, udah punya harta mewah, udah punya dealer mobil segala di situ? Nggak masuk akal, teman-teman, ya. Jadi inilah, teman-teman, ya. Kalau mereka bilang, wah mana ada gereja CK7, mana ada ngajarin harus kasih perpuluhan, sesuatu yang wajib, sesuatu yang diharuskan. Nah, ini pendetanya sendiri udah ngomong, bukan sukarela, wajib. Dan dia nggak percaya sama jemaat kalau pegang duit. Jadi dia bilang, jemaat itu kalau ada duit, nggak mau ngasih ke gereja. Ya kan? Belum apa-apa, pendetanya sudah berpikiran negatif thinking kepada jemaatnya. Saya bingung loh kalau kayak begitu, ya kan? Padahal lu minta duit sama jemaat, tapi lu negatif thinking di situ, ya. Anyway, teman-teman, itu pendapat saya, itu opini saya, ya. Apa yang ada dalam pikiran saya, silakan Anda setuju. Yang nggak setuju pun juga silakan. Ya, kalau yang mau nantangin saya sudah
berikan tantangan, ya kan? Kalau Janto Simko Putra nggak setuju dengan tadi yang saya ngomong, silakan. Ayo saya undang di studio Quotient TV sini, ya kan? Silakan Anda sampaikan kata-kata Anda, kita berdebat. Kita berdua berdebat, berani nggak? Di situ. Saya bukan malaikat, saya bukan orang suci, tapi saya sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, saya mau tahu sih ilmu kamu itu sebesar apa. Kalau ilmu kamu ngajarin tentang mamon di situ ya. Mohon maaf di sini ya. Bukan melecehkan pendeta, saya tidak mau melecehkan gereja, tidak. Karena banyak jemaat-jemaat CK7 yang datang ke saya kesulitan katanya nggak dibantu sama gereja. Banyak yang datang ke saya katanya mereka diancam kalau nggak kasih perpuluhan, nama mereka ditaruh di situ diumumkan ya, dan bilang oh nggak ada tuh, nggak pernah ada kayak begitu, nggak ada pengerja yang seperti itu ya. Saya akan memberikan nanti video teman-teman ya. Saya sudah mengundang beberapa pengerja dan beberapa jemaat dari CK7 ya, untuk mereka memberikan kesaksian mereka selama mereka menjadi jemaat di sana. Ya. Jadi yang bilang ini bukan Alvin Lim. Saya ini hanya messenger, hanya menyampaikan pesan. Orang lain kasih tahu ke saya kasih tahu ke masyarakat biar masyarakat tahu di situ, ya. Dan juga janganlah kalian berikan perpuluhan atau persembahan kepada gereja yang nggak mau transparan tentang laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan yayasan itu harusnya dikasih tahu ke jemaat, dikasih tahu ke anggota-anggotanya. Setiap tahun itu laporan keuangan harusnya ada. Jadi kalau mereka nggak mau memberikan laporan keuangan secara transparan, berhati-hatilah. Ada apa? Apa yang mereka sembunyikan di situ, ya? Ya otomatis kalau orang nggak mau kasih tahu kan ada sesuatu yang disembunyikan, aneh. Kenapa? Kalau memang benar, nggak salah, buka aja dong, ya. Ini teman-teman saran saya ya. Be smart, teman-teman. Be smart. Cerdas. Cerdas. Ya, kita hidup ini jangan jadi orang terlalu polos, jangan jadi orang blow on, jangan jadi orang bego. Yang ada orang bego, orang blow on itu dimakan oleh orang yang pintar. Ya teman-teman ya, jangan sampai kita menjadi korban oleh oknum-oknum penipu, teman-teman. Jangan kita menjadi korban, menjadi jemaat ya yang menjadi modus atau menjadi korban dari modus pendeta nabi-nabi palsu, teman-teman. Jangan. Ya, udah banyak sekarang beredaran. Ya, dimana bahkan kalau di Amerika itu pendeta itu punya private jet, teman-teman. Hebat. Punya private jet situ ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Mamon ini benar-benar berkuasa dalam hidup mereka, teman-teman. Dan saya berharap dalam lubuk hati saya teman-teman ini bisa sadar, ya. Jadi kalau memang teman-teman sadar atau teman-teman melihat bahwa teman punya saudara-saudara punya teman atau punya keluarga atau punya kenalan yang kelihatannya dicuci otaknya, teman-teman, tolong video saya ini diviralkan, tolong video saya ini di-forward ke orang tersebut supaya dia bisa sadar, teman-teman, ya. Karena tindakan kita membantu sesama kita ini punya hidup yang berarti, teman-teman, ya. Itu adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita lakukan. Oke? Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mengamati video saya di sini, teman-teman. Dan kita sudah tahu bahwa pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang meminta agar kolekte harus diedarkan dalam ibadah. Jadi dia bilang tuh dalam khotbahnya, kolekte itu harus diedarkan dalam ibadah. Jadi ketika ibadah tuh harus diedarkan, dia bilang, supaya jemaat nggak binasa dan terangkat. Ya, sudah terang-terangan sekali bahwa ya orang tersebut yang mengatakan itu bilang bahwa you need money, Anda butuh duit untuk bisa masuk surga. Anda butuh duit agar supaya nggak binasa. Ya, itu kalau dilaporin ke polisi itu bisa kena itu sebenarnya ya. Dugaan pemerasan, teman-teman, dan pengancaman. Ngancam minta duit dari orang, kalau nggak kasih, Anda akan binasa, Anda akan masuk neraka, ya. Serem sekali ya. Pengancaman atau perbuatan pidana itu dilakukan terang-terangan di depan gereja sekarang ini,
di depan mimbar Tuhan, teman-teman. Saya sih ngeri loh di situ. Saya aja nggak berani tuh bicara kayak begitu di hadapan Tuhan, karena saya merasa diri saya ini masih berdosa. Saya bukan orang yang suci, teman-teman ya. Dan orang banyak yang ngutukin saya bilang, wah, lu menghujat pendeta lu, nanti lu sakit lu, makanya lu sakit. Saya lucu aja, sebelum saya bicara seperti ini juga saya udah sakit. Saya sudah setahun lebih nih gagal ginjal, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Saya sakit gara-gara ngomong itu, nggak ada itu. Ya, jadi nanti dibikin nih nanti gimmick lain. Tuh lihat Alvin, ya kamu lihat dia nggak kasih perpuluhan atau dia melarang memberikan perpuluhan, stop perpuluhan katanya. Lihat sekarang dia gagal ginjal, misalnya. Ya, jangan percaya hal tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tolong komentar di YouTube ini apa yang menjadi pemikiran teman-teman di situ ya. Saya sudah berikan bukti di sini berupa sermon. Ya orangnya sendiri ngomong teman-teman ya, orangnya sendiri ngomong. Jadi dia nggak bisa membantah atau dia nggak bisa bilang, oh gue nggak pernah ngomong begitu. Nah, ya, jadi biar teman-teman tahu itu satu ya. Dan kedua teman-teman ya yang harus kita ketahui di situ adalah jangan stop memberikan perpuluhan kepada gereja yang tidak transparan. Udah itu aja teman-teman yang patut kalian ikuti. Terima kasih dan salam cerdas hukum.